Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 128. Pada edisi ini pokok bahasan kita adalah kata ganti marfu bersambung jamak maskulin. Ya, bandingkan dengan kata ganti majrur bersambung jamak maskulin. Nah, ini bukan kata ganti majrur tapi kata ganti marfu bersambung. Kalau kata ganti majrur itu disambungkan dengan kata benda, kemudian disambungkan dengan harful jar, kemudian disambungkan dengan dzaraf. Itu kata ganti majrur bersambung. Kemudian kata ganti marfu bersambung ini disambungkan dengan kata kerja. Ya, ingat itu, disambungkan dengan kata kerja. Ya, di sini kata kerja yang digunakan itu adalah akar kata fa'ala. Jadi fa'ala ini secara harfiah bermakna dia laki-laki telah melakukan, ya. Ya, fa'alat, dia perempuan telah melakukan. Jadi kita lihat dalam bentuk mufrad, musanna maupun jamak. Nah, kita mulai dari bentuk mufrad. Huwa ini sebetulnya nggak disambungkan dengan kata kerja. Huwa itu disembunyikan dengan kata kerja, bukan disambungkan. Dia nggak kelihatan. Nah, jadi huwa ini kata ganti mustatir, ya, kata ganti mustatir. Dia ada di fa'ala. Fa'ala itu dengan demikian mengandung makna dia laki-laki telah melakukan. Di sini ada dia laki-laki tapi nggak kelihatan oleh karena dia tersembunyi. Fa'alat ini akar kata fa'ala ditambahi ta yang menyandang tanda sukun, itu mengandung makna dia perempuan telah melakukan. Jadi di sini ada hiya yang tersembunyi. Nah, jadi huwa itu tersembunyi di fa'ala, hiya itu tersembunyi di fa'alat. Kemudian huwa itu saya buat di dalam tanda kurung, hiya juga demikian, menunjukkan bahwa huwa dan hiya itu tersembunyi. Ya, huwa dan hiya itu tersembunyi. Kemudian engkau laki-laki telah melakukan, itu aktifkan akar kata fa'ala, sukunkan huruf akhir fa'al, kemudian tambahkan ta. Fa'alta, engkau laki-laki telah melakukan. Engkau laki-lakinya mana? Itu ta itu. Ta ini kata ganti marfu bersambung. Ini kata ganti marfu bersambung. Marfu bersambung dengan kata kerja fa'al, ya. Anti fa'alti, engkau perempuan telah melakukan. Engkau perempuannya mana? Ini ti. Jadi ti itu kata ganti marfu bersambung dengan kata kerja fa'al. Ya, fa'al tu saya telah melakukan. Ya, sayanya mana? Sayanya tu. Ya. Jadi tati itu kata ganti marfu bersambung. Jangan diremehkan ini ta ini. Walaupun dia terdiri dari satu huruf tapi dia mempunyai makna strategis. Ta itu mengandung makna engkau laki-laki. Panjang kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu cuma ta saja, ya. Dinyatakan dengan satu huruf. Itu bentuk mufrad. Sudah kita pelajari ini. Kemudian bentuk musanna itu mereka dua orang laki-laki. Jadi ini huma itu mereka dua orang laki-laki telah melakukan. Huma mereka dua orang laki-laki, huma mereka dua orang perempuan, antuma kalian dua orang laki-laki, antuma kalian dua orang perempuan, sama nahnu kami atau kita dua orang, ya. Nah, coba lihat fa'ala mereka dua orang laki-laki telah melakukan. Merekanya mana? Merekanya itu alif ini. Jadi alif ini kata ganti marfu bersambung, ya. Alif ini mengandung makna huma, mereka dua orang laki-laki. Nah, fa'alata, mereka dua orang perempuan telah melakukan. Mana merekanya? Ini alif juga. Tapi alif ini didahului oleh ta ta'nis, ya, ta perempuan, ya. Jadi fa'alata. Kemudian antuma
telah melakukan. Jadi kalian dua orang telah melakukan itu fa'altuma, ya, fa'altuma. Ya, mana kalian dua orang laki-laki telah melakukan? Nah, untuk sementara kita anggap tuma saja ya, supaya tidak ribet. Tuma. Sebetulnya kalian dua orang laki-laki itu tu. Kemudian diikuti oleh mim dan alif ya. Nah, jadi bisa kita anggap tu atau untuk sementara kita anggap tuma. Ya, antuma, mereka dua orang perempuan telah melakukan. Mana mereka dua orang perempuan itu tuma, ya. Jadi tuma itu bersambung dengan kata kerja. Nahnu, kami telah melakukan, kami itu mana? Nah. Jadi nah ini kata ganti marfu bersambung dengan kata kerja. Kalau nahnu ini kata ganti marfu terpisah sebagai mubtada. Nah, ini juga huma. Nah, itu kata ganti marfu terpisah ini. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Kata ganti marfu terpisah sebagai mubtada. Nah, kalau kata ganti marfu bersambung itu berperan sebagai fa'il, sebagai subjek kata kerja. Sebagai subjek kata kerja. Ya. Jadi fa'altuma, tuma itu kalian dua orang laki-laki telah melakukan. Jadi kalian itu kan subjek lah. Dia berperan sebagai subjek, ya. Ini pun sudah kita pelajari. Nah, kemudian sekarang kita pelajari kata ganti marfu bersambung yang jamak maskulin. Jamak maskulin, jamak laki-laki. Terakhir nanti jamak perempuan, ya. Terakhir jamak perempuan. Hum ini mereka laki-laki ya, jamak ya. Nah, kemudian fa'alu itu mereka jamak telah melakukan. Merekanya mana? Merekanya itu waw. Merekanya itu waw. Waw itu nanti kita namakan, nanti kita beri nama ya. Waw itu nanti kita namakan wawul jamaah. Wawul jamaah. Nah, jadi yang mengandung makna mereka ya. Mereka laki-laki telah melakukan. Fa'altum itu mereka, fa'altum kalian laki-laki telah melakukan. Fa'alna kami baik laki-laki maupun perempuan telah melakukan. Jadi kami itu, nahnu itu kata ganti marfu bersambung untuk nahnu itu sama untuk musanna dan untuk jamak. Ini fa'alna kami telah melakukan. Fa'alna kami telah melakukan. Bedanya ini kami berdua, ini kami jamak ya. Nah, kami jamak. Nah, jadi ini tabel ini sebetulnya menyangkut perubahan bentuk kata kerja. Ya, coba lihat. Fa'ala fa'alat, fa'alta fa'alti, fa'ala fa'alata, fa'altuma, fa'altuma, fa'alna, fa'alu, fa'altum, fa'alna ya. Nanti kalau kita sudah selesai, sudah sampai di bentuk jamak maskulin, feminin, berarti sudah selesai ya, selesai. Jadi kita harus bisa mentasrif. Jadi mentasrif kata kerja berdasarkan kata ganti ya. Dan faham. Ya, bukan hanya bisa mentasrif saja, tapi nggak paham maksudnya, ya. Nah, nanti urutannya secara konvensional tidak seperti ini. Nah, ini urutan secara rasional. Kita mulai dari bentuk tunggal, kemudian bentuk dua, kemudian bentuk jamak. Itu secara rasional memang begitu, ya. Jadi kita pelajari bentuk mufrad dulu, baru bentuk mutsanna, baru bentuk jamak. Secara konvensional nanti tidak seperti itu. Secara konvensional begini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, ini yang dilagu-lagukan itu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata. Ini kosong ya. Fa'alna. Ini seharusnya fa'alna. Kemudian fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini kosong ya. Fa'altunna masih belum dipelajari.
fa'altu, fa'alna. Fa'altu, fa'al sama saja sebetulnya. Tapi kalau kita urutkan berdasarkan bilangan begini, fa'ala, fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu, ya. Jadi kalau ini kita pelajari dengan pemahaman, nggak jadi masalah sebetulnya. Kita urutkan begini atau kita urutkan begitu, ya. Tapi kalau ini cuma sebatas dihafal-hafalkan saja, tidak difahami, ya kita bisa mentasrifnya secara konvensional. Kemudian kalau disuruh mentasrif berdasarkan bilang seperti ini bingung, ya seharusnya nggak bingung. Ya kalau sudah paham itu nggak bingung. Ya, jadi perbuatan itu bisa memahami, fahima. Bisa keluar kharaja, bisa pulang roja'a, bisa menolong nasara dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kata kerjanya itu misalnya fahima, ini akar kata juga, oleh karena dia mengacu pada pola fa'ila. Jadi akar kata itu ada 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula kan. Ini fahima, dia laki-laki telah memahami. Ya, dia laki-laki telah memahami. He understood kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian fa'alat, dia perempuan, fahimat, kita gunakan fahima. Fahimat, dia perempuan telah memahami. She understood. Ya. Kalau fahimta, engkau laki-laki telah memahami, you understood. Fahimti, engkau perempuan telah memahami, dalam bahasa Inggris sama saja, you understood. Oleh karena dalam bahasa Inggris, engkau perempuan itu tidak dibedakan dengan engkau laki-laki. Kalau saya memahami pada waktu lampau, atau saya telah memahami, I understood. I understood. Ya. I understood. Ya, jadi kalau kata kerja fahima kita jadikan model, kalau ini kan pola ini, ya. Kalau kata kerja fahima, dia laki-laki telah memahami, kita jadikan model, maka mereka dua orang laki-laki telah memahami itu fahima, ya, they understood kalau dalam bahasa Inggris. Mereka dua orang perempuan telah memahami fahimata, juga they understood. Oleh karena mereka dua laki-laki tidak dibedakan dengan mereka dua perempuan dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian kalian dua orang laki-laki telah memahami fahimtuma, fahim, ya. Jadi huruf akhir itu disukunkan fahim, kemudian tambahkan tuma. Ya, fahimtuma, kemudian kalian dua orang perempuan telah memahami fahimtuma, kami telah memahami fahimna. Ya kan? Kalau mereka jamak telah memahami fahimu, ini kan fa'alu, fahimu. Kalau kalian jamak telah memahami fahimtum, kalau kami jamak telah memahami fahimna. Fahimna. Jadi ini waw jamaah, kemudian ta, kemudian na ini, kemudian ini alif, ta, ini na, kemudian tu, ta, itu disebut kata ganti marfu bersambung sebagai fa'il, sebagai subjek dari kata kerja. Oleh karena itu dia disambungkan dengan kata kerja, ya. Ingat subjek dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ini sejauh ini ada 2. Yang pertama subjek kalimat ismiyah itu mubtada, posisinya di depan. Tapi kalau subjek kata kerja itu posisinya setelah kata kerja. Kata kerja dulu baru subjek, ya. Jadi rumusnya itu, rumus jumal fi'liyah itu fi'lun kata kerja, ya, plus fa'ilun subjek, plus maf'ulun bih objek jika ada. Ya, jika ada, ya. Jadi kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah dalam bahasa Inggris itu mengacu pada struktur fi'il dulu baru fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia
subjek dulu baru V ya. Jadi fa'il dulu baru kata kerja. Oke. Sekarang mari kita latihan. Mari kita latihan, kita kerjakan latihan 1 sampai 10. Ya. Nomor 1, ini dialog antara A dan B. Apakah kalian memahami ucapan kami? Nah, mari kita luruskan kosakata. Ucapan itu kata benda. Ucapan itu qaul, qaulun. Qaulun. Ya, ucapan itu qaulun. Nah, kami itu kata ganti. Kata ganti apa itu kami itu? Lihat, kami itu kata ganti yang disambungkan dengan kata benda. Ini qaulun itu kata benda, ya kan? Kata ganti yang disambungkan dengan kata benda itu kata ganti majrur bersambung, ya. Kata ganti majrur bersambung. Nah, sekarang ini kalian itu kata ganti. Kata ganti apa itu? Nah, dia sebagai apa? Dia sebagai subjek, ya kan? Dia sebagai subjek. Kata ganti sebagai subjek. Kata ganti sebagai subjek itu subjek apa? Subjek kata kerja. Oleh karena setelahnya ada kata kerja, dia disebut kata ganti marfu bersambung. Ya, kata ganti marfu bersambung. Ini coba kita latihan mengidentifikasi kata ganti. Ini kata ganti majrur bersambung. MR itu notasi untuk majrur ya. Sedangkan ini kalian ini kata ganti marfu bersambung. Jadi ini juga disambungkan dengan kata kerja, yang ini juga disambungkan dengan kata benda. Ya. Kemudian apakah di awal kalimat itu merupakan kata tanya, harful istifham, ya? Apakah ini satu partikel yang menanyakan iya atau tidak, ya? Apakah itu apa? Ada dua kata yang digunakan untuk apakah. Yang pertama hal itu apakah? Atau a. Ini a ini, hamzah yang menyandang tanda fathah. Hal atau a. Kemudian kalian memahami, ini kalian memahami itu bahasa Arabnya apa itu? Jadi kalian itu disambungkan dengan memahami. Kalian itu ini ya, hum ya. Disambungkan dengan kata kerja fa'alu dalam konteks fahimu ya. Hal fahimu. Nanti kalau sudah terbiasa itu mudah ya. Hal fahimu. Ya, hal fahimu. Wow ini yang artinya mereka, kalian ya. Sebentar. Wow itu artinya mereka, ini kalian. Kalian itu ini. Antum. Hal fahimtum. Hal fahimtum. Hal fahimtum. Jadi fahim itu kata kerja, tum itu subjek, tum itu kata kerja. Oleh karena dia subjek, berarti kata kerja marfu bersambung. Jadi tum ini tum. Hal fahimtum, apakah kalian memahami ucapan kami? Ucapan kami ini objek. Ini yang difahami berarti objek. Objek ini terdiri dari kata benda dan kata ganti, ya. Jadi dia itu rangkaian idhofiyun. Ya, ingat ini KB ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian kita buat di sini kau ini disambungkan ini dengan na ini. Kau na, ya. Oleh karena ini objek, maka ini qaula. Ya, oleh karena objek itu harus mansub. Hal fahimtum qaulana? Apakah kalian memahami ucapan kami? Ya, hal fahimtum qaulana. Nah, kalau soalnya kita rubah, apakah mereka memahami ucapan kami? Hal fahimu. Ini fahimu. Jadi mereka laki-laki ya.
mereka laki-laki memahami hal fahimu. Kalau apakah dia laki-laki, hal fahimah, ini fa'ala, ya, dia laki-lakinya tersembunyi di fahimah. Kalau apakah dia perempuan, hal fahimat, ya, apakah engkau laki-laki tunggal, hal fahimta, ya, fa'alta, fahimta. Di sini pola yang kita gunakan itu fa'ala, sedangkan fahima itu mengacu pada pola fa'ila. Tinggal merubah harokat kasrah dengan ini saja, ya. Hal fahimtum qaulana, apakah kalian memahami ucapan kami, ya. Kemudian dijawab oleh B, tidak. Ya, tidak. Tidak sebagai no itu la. La, ya, la, tidak. Kalau yes itu na'am, kalau la itu tidak. Kalau la itu sebagai jawaban tidak, jawaban negatif dari kalimat tanya iya atau tidak, ini yes or no question, kalimat tanya iya atau tidak, itulah, ya. Kemudian kami tidak memahami ucapan Anda. Kami tidak memahami ucapan Anda. Jadi tidak di sini mah, ini kalimat negatif, ya. Ini kalimat negatif. Jadi kalau kami memahami, apa itu kami memahami? Fahimna. Ini. Fahimna, ya, fahimna. Ini fahim itu verb, na itu subjek, ya. Ya, kami memahami. Kalau kami tidak memahami, kan kita pakai ma. Ya. Jadi ini kata kerja lampau itu disangkal dengan ma. Ma fahimna, kami tidak memahami ucapan kalian. Kalau ucapan kami qaulana, kalau ucapan kalian qaulakum. Qaulakum. Ya, kalau pelajaran ini diikuti dari ini secara urut, enggak ada kesulitan di sini. Ini objek, ya. Objek ini merupakan murakkab idhofiyun. Qaulakum. Bandingkan dengan ini. Qaulana. La ma fahimna qaulakum. Ya, tidak, kami tidak memahami ucapan kalian. Ya, nomor 2. Kami keluar dari pintu kota. Kami itu kata ganti. Ya, kata ganti sebagai subjek, ya. Sebagai subjek. Berarti kata ganti marfu. Kemudian dirangkai dengan kata kerja. Keluar itu kata kerja. Berarti dia kata ganti marfu bersambung. Kata ganti marfu bersambung. Nah, kalau kharaja, ini akar kata, ya. Dia laki-laki telah keluar. Kalau kami telah keluar, ini kharajna. Ya, kharajna. Kami keluar, kharajna. Kharajna. Kharajna ini kata kerja, kemudian ini subjek. Subjek kata kerja itu fa'il, ya. Nah, itu apa itu? Nah, itu kata kerja marfu bersambung. Ini nah, ya. Kharajna dari harful jar min. Kharajna min. Pintu itu kata benda. Kota itu kata benda. Jadi kata benda satu, kata benda dua. Murakkab idhofiyun, ya. Jadi pintu itu bab, kota itu al-Madinah. Jadi bab kan begitu kan, al-Madinah. Kata benda dua harus majrur, madinati, oleh karena dia mudhafun ilaih. Ini didahului oleh min, jadi dia majrur, min babil madinati. Jadi dari pintu kota, min babil madinati. Jadi babi itu dijarkan oleh min, kemudian ini al-Madinah itu dijarkan oleh bab. Bab itu mudhaf, oleh karenanya al-Madinah mudhafun ilaih itu harus majrur. Kalian pulang ke rumah ayah kalian.
Jadi kalian itu subjek, ya. Kalian itu subjek dari kata kerja pulang. Oleh karena itu, kalian itu kata ganti marfu bersambung dengan pulang. Ya. Roja'a, dia laki-laki telah pulang. Kalau dia perempuan telah pulang, roja'at. Ya. Kalau kalian dua orang laki telah pulang, roja'atuma. Ini dia, roja'atuma. Kalau kalian pulang, kalian itu jamak, roja'tum, ya kan? Fa'altum, roja'tum. Ya, roja'tum. Saya tulis di sini. Roja'tum, roja'tum. Ini kata kerja, ini subjek. Roja'tum, ke itu ila. Ke itu ila. Rumah ayah kalian. Ini rangkaian 3 kata. Rumah itu kata benda 1, ini kata benda 2, ini kata benda 3. Ya, kata benda 3. Kata benda 3. Jadi rumah itu bait. Bait, iya kan? Kemudian ayah itu ab. Ya, ayah. Kemudian kalian itu sebagai kata ganti yang disambungkan dengan kata benda. Kata ganti majrur bersambung itu apa itu? Kum, ya. Kum. Sekarang bagaimana teknis penyambungannya ini? Ini rangkaian idhofiyun ini terdiri dari 3 kata benda. Jadi masih ingat dulu angka sakti. Angka saktinya 3 kurang 1, 2, ya. Artinya apa? 2 dari belakang itu majrur. 2 dari depan tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi ini kum itu majrur. Kata ganti majrur bersambung. Ya sudah majrur itu. Kita gunakan kum. Ya, kita gunakan kum. Kita tidak menggunakan antum. Kemudian ini juga majrur. Lihat, ab itu kan termasuk minal asma'il khamsah. Dia majrur dengan alif, dia majrur dengan ya, ya. Dia majrur bukan hanya dengan bi ini, tapi dirangkai dengan iya. Iya, ya. Dirangkai dengan iya. Abi, kemudian ini rangkai dengan kum. Ya. Kemudian ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dan dia harus majrur oleh karena ilah. Jadi ke rumah ayah kalian ila baiti abikum. Ila baiti abikum. Ke rumah ayah kami ila baiti abina. Jadi ini majrur ini oleh karena dia kata 2 kata benda dari belakang, ya. Jadi dia majrur dengan ya, abi. Abikum. Raja'tum ila baiti abikum. Kalian pulang ke rumah ayah kalian. Ya. Di sini ada dua kata ganti kalian. Kalian, kemudian ini juga kalian. Sama-sama kalian dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian yang ini itu subjek dari pulang. Atau fa'il dari pulang. Jadi dia disambungkan dengan pulang. Dia itu kata ganti marfu bersambung. Nah ini. Dia bersambung dengan roja. Tapi dia marfu, ya, oleh karena dia sebagai subjek. Sedangkan ini, ayah kalian ini juga kata ganti bersambung. Tapi disambungkan dengan kata benda ayah. Ini kum itu disambungkan dengan kata benda ayah. Jadi kum itu dinamakan kata ganti majrur bersambung. Jadi mereka, kalian yang di belakang itu tum. Kalian yang di depan itu, kalian yang di depan itu tum, kalian yang di belakang itu kum, ya.
Mari kita berusaha memahami ini, memahami pemakaian kata ganti, kata ganti marfu bersambung, kata ganti majrur bersambung. Ini sama-sama bersambung. Ini bersambung dengan kata benda, ini bersambung dengan kata kerja. Ya, yang bersambung dengan kata benda itu majrur, yang bersambung dengan kata kerja itu marfu. Kemudian mereka mendengar azan dan mereka pergi ke masjid. Nah, ini ada dua kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung dan, ya, kata penghubung dan. Mereka mendengar azan. Mendengar itu sami'ah. Kalau saya mendengar sami'tu. Sami'tu. Kalau kalian berdua laki-laki mendengar sami'tuma. Kalau kalian berdua perempuan mendengar sama, sami'tuma. Kalau kami mendengar, sami'na. Kalau mereka mendengar laki-laki, sami'u. Ya, sami'u. Baru muncul mereka. Sami'u. Saya tulis ini. Sami'u. Sami'u. Ya, kemudian di atas waw jamaah itu ada alif tambahan, ya, alif tambahan, alif yang ditulis tapi tidak dibaca. Jadi tanpa alif pun ini bacaannya sami'u, dengan alif ini pun bacaannya sami'u. Tapi alif ini harus ditulis setelah fa'alu. Ini alif fariqah. Jadi kalau dalam mushaf ini notasinya itu lingkaran bundar begini. Nah, begitu lingkaran bundar, ya. Sami'u. Jadi sami'u itu kata kerja, kemudian waw ini wawul jamaah itu subjek yang artinya mereka. Sami'u mereka mendengar azan itu objek. Ya, azana itu objek. Oleh karena objek dia mansub, ya, mansub. Nah, jadi ini strukturnya VSO, ya, VSO dalam bahasa Arab, verb, subjek, objek. Kalau dalam bahasa Indonesia SVO, subjek dulu, baru verb, baru objek. Sami'ul adzana, mereka mendengar azan, dan dan mereka pergi. Apa itu mereka pergi? Kalau zahaba, dia laki-laki telah pergi. Kalau saya telah pergi, zahabatu, ya kan? Kalau engkau telah pergi, zahabata. Kalau kalian telah pergi, zahabatum. Ini fa'altum. Kalau mereka telah pergi, zahabu. Ini waw ini artinya mereka. Wa zahabu. Dan mereka telah pergi. Merekanya mana? Merekanya waw ini. Ini subjeknya. Kemudian zahab, ya, itu kata kerjanya, ya. Wa zahabu ke masjid, ilal masjid, ke masjid. Untuk apa? Lis-shalah, untuk salat, ya. Jadi sami'ul adzana, mereka mendengarkan azan, wa zahabu ilal masjid, dan mereka pergi ke masjid. Kalau sami'a itu kata kerja al-muta'addi, al-fi'lu al-muta'addi, kata kerja transitif. Oleh karena itu dia punya objek, ya. Sedangkan zahaba itu kata kerja intransitif atau al-fi'lu al-lazim. Dia tidak punya objek. Jadi setelah kata kerja langsung ilal masjid, keterangan tempat, ya. Kalau di sini setelah kata kerja sami'u ada objek al-adzan. Oke, kita lanjutkan kalimat nomor 5. Kalimat nomor 5. Kalimat nomor 5.
Kalian mendengar azan sama saja. Oh, ini mereka mendengar azan. Ini kalian mendengar azan. Kalian mendengar azan. Kalau mereka mendengar azan itu ini sami'u. Kalau kalian mendengar azan itu ini. Kalian laki-laki ya, sami'atum. Saya tulis di sini. Sami'atum. Sami'atum, ini kata kerja, ini subjek, tum itu subjek ya. Sami'atum, apa yang kalian dengar itu, madza sami'atum, apa yang kalian dengar itu, kalian mendengar azan. Ini objek ya. Al-adhana. Al-adhana. Kalau di sini mereka mendengar azan, sami'ul adhana. Ya, kalau di sini kalian mendengar azan. Sami'tum al-adhana. Jadi ingat ya, tum ini manakala diikuti oleh alif lam, ini mim ini berubah menjadi dhammah. Jadi sami'tumul adhana. Ya, tetapi lakin tetapi ya, atau ketambahi walakin, ini artinya tetapi kalian tidak pergi ke masjid. Ini kalimat negatif. Ya, kalian tidak pergi ke masjid. Ma dhahabtum, ma itu tidak ya. Ma dhahabtum. Kalau kalian pergi, dhahabtum. Kalau kalian tidak pergi, ma dhahabtum. Ya. Ya, kalau mereka pergi, dhahabu. Kalau mereka tidak pergi, ma dhahabu. Ma dhahabtum, ini verb, ini subjek, ke masjid, ilal masjid, ilal masjidi, ilal masjidi. Ini tidak perlu kita beri harokat lagi ya. Ini pun sebetulnya sudah tidak perlu diberi harokat ya. Ilal masjidi. Nah. Kemudian berikutnya mereka mendaki gunung dan mereka turun. Jadi mendaki itu tala'a. Jadi mereka mendaki itu tala'u, fa'alu, tala'u. Kalau mereka mendengar sami'u, tala'u. Ini tala'u. Ini tala', ini verb, ini namanya wawul jamaah. Ini populer ini, waul jamaah itu sebagai subjek. Ya, waul jamaah tala'u, mereka mendaki gunung itu. Mendaki itu al-muta'addi, transitif, ada objeknya, gunung itu. Al-jabal. Gunung itu jabal ya. Al-jabal, jabala. Kenapa bukan jabalu? Kenapa bukan jabali? Oleh karena gunung itu berperan sebagai objek. Objek itu harus mansub. Jadi objek dalam bahasa Arab disebut apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Wa, dan mereka turun. Turun itu nazala. Ya, mereka turun. Nazalu. Jangan lupa alif ini. Alif fariqah. Wa nazalu. Ini verb, ini subjek ya. Ya, tala'ul jabala, mereka mendaki gunung itu, wa nazalu, dan mereka turun. Ya, ingat nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nanti nuzul itu seakar dengan ini. Apakah kalian meminum air itu? Apakah itu kita pakai hal saja ya? Hal, bisa juga pakai a. Nih, hal kalian meminum. Meminum itu syariba. Kalian meminum itu ini fa'altum, berarti syaribatum. Hal syaribatum, ya, air itu alma, air itu ma'un, itu alif lam. Al-ma'ah. Ya, kenapa alma? Oleh karena dia berperan sebagai objek. Ini syarib itu kata kerja, tum itu subjek ya.
Jadi yang berperan sebagai subjek itu tum itu kata ganti marfu bersambung. Ini yang kita sedang bahas ini. Hal syaribatum. Ini juga. Hal syaribatum. Ini diikuti oleh alif lam. Jadi hal syaribatumul ma'a. Hal syaribtumul ma'a. Seperti ini. Sami'tumul adhana. Ya. Tidak sebagai jawaban negatif dari kalimat tanya iya atau tidak, itulah. Ya, dia beda dengan ma. Ada dua kata tidak di sini. Ini la, ini tidak ma, ya. Jadi ma kami tidak meminum, ma syaribna, fa'alna, ma syaribna, ini kata kerja, ini subjek, ya. Ma syaribna, kami tidak meminum air itu, al-ma'a, juga objek ya, al-ma'a. Kami meminum kopi, syaribna, ini subjek ya. Setelah itu objek, kopi itu al-qahwah, qahwah. Syaribnal qahwata, syaribnal qahwata. Kami meminum kopi itu. Kami tidak minum air itu, tapi kami meminum kopi itu. Jadi perhatikan ada dua kata tidak di sini. Tidak ini sebagai jawaban tidak, ya. Tidak itu la. Sedangkan ini tidak, ini itu partikel yang menyangkal kata kerja meminum, ya. Jadi ini bisa berdiri sendiri, la, tidak, no, ya. Kalau ini nggak bisa berdiri sendiri, ini ma nggak bisa, ya. Nggak jelas artinya kalau ma saja, ya. Ma syaribnal ma'a. Jadi sebagai perbandingan, kalau ini tidak, yang ini itu dalam bahasa Inggris itu no. Kalau tidak yang ini dalam bahasa Inggris itu not. Jadi no dengan not itu tidak sama, ya. Syaribnal qahwata. Ya, syaribnal qahwata. Kalau ini sebetulnya kalau ada manfaatnya, nanti kita terbitkan edisi yang membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kalau ini dalam bahasa Inggris, bagaimana dalam bahasa Arab? Kalau ini dalam bahasa Arab, bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya. Jadi misalnya ini, hal syaribatumul ma'a, did you jadi kalau dalam bahasa Inggris tidak ada kata yang artinya apakah, ya. Nanti struktural. Did you drink the water? Apakah engkau minum air itu? Kalau dalam bahasa Arab itu apakah itu hal? Kalau enggak hal itu hamzah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak ada kata yang artinya hal. Jadi hal itu muncul dalam struktur, ya. Oleh karena ini kalimat lampau kita pakai did. Kalimat kebiasaan kita pakai do. Kalau kalimat sedang nanti kita pakai a. Ya, did you drink the water? No, ma syaribnal ma'a. We did not drink the water. We drank coffee, ya. Kami minum kopi. Ya, nomor 8 itu menggunakan kata kerja fahima. Fahima itu memahami, ya. Kalau kita diminta mentasrif fahima berdasarkan kata ganti mufrad dulu, ya. Fahima, fahimat, fahimta, fahimtu, fahimta, fahimti, fahimtu. Kalau kata ganti musanna jual, ya, fahima, fahimata, fahimtuma, fahimna. Kalau jamak laki-laki, fahimu, ya. Kemudian fahimtum, nih. Kemudian fahimna. Kemudian secara konvensional itu tidak begini, tapi begini dulu, begini. Jadi fahima, fahimu, fahimat, fahimata, fahimna.
Fahimta, fahimtu ma fahimtum, fahimti, fahimtu ma fahimtunna, fahimtu, fahimna. Jadi bagi yang belum belajar mentasrif, insya Allah nanti bisa itu mentasrif seperti itu, hafal. Tapi bukan sekedar hafal dan insya Allah faham ya. Yang penting ikuti ini dengan baik, ikuti ini dengan aktif ya. Jangan sampai ada yang bolong ininya, edisinya ya, ikuti. Oleh karena ini berkesinambungan. Memang sengaja kita desain begitu. Ya, kadang ini didesain secara lengkap ya, terus fahimu, itu terlalu berat itu bagi yang belum belajar. Ya, bagi yang belum belajar. Oke, apakah kalian memahami pelajaran itu? Apakah itu apa? Hal. Apakah itu hal? Iya kan? Hal. Ya, kalian memahami, fahimtum. Ya, lihat, fa'altum. Hal fahimtum. Fahimtum. Bandingkan nomor 1. Apakah kalian memahami hal fahimtum, ya kan sama tuh? Hal fahimtum qaulana. Hal fahimtum pelajaran itu ad-darsa. Pelajaran darsun itu alif lam ya. Hal fahimtum ad-darsa. Hal fahimtum ad-darsa. Jadi tum itu manakala diikuti oleh alif lam, jadi mim itu diubah dari mim sakinah menjadi mim yang menyandang tanda dhammah. Hal fahimtumul darsa? Apakah engkau memahami pelajaran itu? Ya, kami memahami pelajaran itu dengan baik. Yaitu na'am. Na'am, ya. Kami memahami, fahimna, ya kan? Fahimna untuk kami. Fahimna. Pelajaran itu ad-darsa. Ya, dengan baik. Dengan baik ini kalau dalam bahasa Inggris itu keterangan perilaku, ya. Adverb of manner. Nanti kalau dalam bahasa Arab adverb of manner itu mansub ya. Jayyidan. Baik itu jayyid. Jadi dengan baik dimansubkan dia. Jayyidan. Nanti dia dikatakan hal ya. Hal keadaannya. Jadi pada waktu kami memahami pelajaran itu, kami memahaminya dengan baik. Jayyidan. Mereka meletakkan, coba lihat, ini kata ganti yang dirangkai dengan kata kerja. Berarti kata ganti marfu bersambung. Meletakkan itu wad'a, kalau mereka meletakkan wad'u, ya, wad'u, mereka meletakkan. Kalau mereka memahami, fahimu. Kalau mereka minum, syaribu, kan gitu kan? Kalau mereka mendaki, tala'u, ya. Kalau mereka mendengar, sami'u. Ini. Kalau mereka pulang, roja'u. Ya, kalau mereka keluar, kharaju. Kalau mereka faham, fahimu, dan sebagainya. Wada'u ini konstruknya itu, ini kata kerja, waw itu waw jamaah sebagai subjek. Ya, sebagai subjek. Dan dia ini, waw ini kata ganti marfu bersambung, ya. Wada'u, ya, meletakkan, sapu itu miknasah. Miknasata. Al-miknasata. Jadi dia berasal dari kata kerja kanasa. Kanasa itu dia laki-laki telah menyapu. Miknasah itu alat untuk menyapu. Ini nanti disebut isim alah, ya. Ya, wada'ul miknasata ini objek. Di bawah tahta.
Ya, tangga itu sulam. Tangga itu sulam. Sulamun. Ya, sulamun. Berarti di bawah tangga, tahtas. Jadi kita tambahi alif lam oleh karena tangganya pastilah tertentu, ya. Tahtas, tahtas alif lam diikuti oleh huruf matahari. Lam itu diidghamkan ke huruf matahari sehingga dia bertasydid. Sulamu. Sulami tahta. Itu apa itu? Zaraf, ya, zaraf. Jadi coba lihat tasydid. Tasydid itu menunjukkan bahwa huruf di bawahnya ada dua. Jadi di atas sin ada tasydid, berarti sin ada dua. Di atas lam ada tasydid, berarti lam ada dua. Mari kita lihat. Ini di atas lam ada tasydid, ya, berarti lam ada dua. Lam apa itu yang lam asli? Tangga itu memang sulam, ya. Kalau ini sin, ini ada dua, oleh karena dia bertasydid, ya. Satu sin asli, ini sul. Satu lagi itu leburan dari lam. Lam itu dimasukkan ke sin. Jadi sin jadi dua, ya. Oleh karena sin itu huruf matahari, as-sulam. Jadi wada'ul miknasata tahta sulam. Yang terakhir, hari ini kami bermain sepak bola. Al-yauma. 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 Bermain itu la'iba. Kalau kami bermain, la'ibna, ya. La'ibna. Fa'alna. La'ibna. Jadi akar kata itu la'iba. Akar kata la'iba. Kemudian untuk kami sukunkan huruf akhir la'ib, kemudian tambahkan na, begitu kan? La'ibna. Jadi ini verb, ini subjek, ya. Al-yauma la'ibna. Al-yauma itu la'ibna, hari ini kami bermain. Bermain apa? Bermain sepak bola. Ya, berarti ini objek, ya. Sepak bola itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kurah, ya, kurah, bola ini. Kemudian yang kedua qadam. Qadam ini kaki, ya. Jadi sepak bola atau bola kaki, ya. Jadi rangkaian ini idhafiyun. Kurah ini kata benda dua, ini harus majrur, ya. La'ibna kuratal qadami, ya, ini kata benda dua, majrur. Ini mudhafun ilaih, ya, ini kata benda satu, mudhaf. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Tapi oleh karena kurah itu objek, maka dia harus mansub. Jadi kurata, ya, kuratal qadami. Al-yauma la'ibna kuratal qadami. Pada minggu yang lalu, fi, minggu itu usbu'. Fil, ini keterangan waktu, ya, macam-macam keterangan waktu, nanti insya Allah kita buat edisinya. Fil usbu'il madhi, fil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu kita pakai qabla. Jadi minggu itu dibentuk dua kan, qabla usbu'aini. Kalau pada minggu yang lalu fil usbu'il madhi. Kalau pada bulan yang lalu fi syahril madhi. Kalau pada tahun yang lalu fi sanatil, ini madhiyah. Oleh karena sana itu perempuan. Fil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu kami bermain, la'ibna, ya, la'ibna. La'ibna, sama, ya, la'ibna. La'ibna apa? Bola basket. Bola basket itu kurata. Saya tulis di sini lanjutannya, ya. Kurata sallah. Kurata sallah. Kurata sallah. Sallah itu keranjang. Sallatun, ya. Kurata sallati, ya.
kurata sallati. Mengapa kurata? Oleh karena dia objek. Objek itu harus mansub. Kenapa salati? Oleh karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus majrur. Oke, kita sudah alhamdulillah menerjemahkan 10 kalimat dalam latihan ini. Sekarang mari kita cek sepintas ya. Mari kita cek sepintas. Al-yawma, pada hari ini, la'ibna, kami bermain kuratal qadami, bola kaki, fil usbu'il madi, pada minggu yang lalu, la'ibna, kami bermain kuratal sallah, bermain bola keranjang atau bola basket ya. Kemudian wada'ul miknasata tahta sulam, wada'u, mereka meletakkan sapu itu di bawah tangga. Sapu itu di bawah tangga. Kemudian ini hal fahimtumud darsa, apakah kalian memahami pelajaran itu? Kemudian dijawab, na'am, ya, fahimnat darsa, kami memahami pelajaran itu jayidan, dengan baik. Kemudian nomor 7, hal syaribtumul ma, apakah kalian meminum air itu? Ya. La ma syaribnal ma, tidak, kami tidak meminum. Ada ma di depan ya. Kami tidak meminum air itu. Syaribnal qahwata, kami meminum kopi. Kalian mendengar azan, tetapi kalian tidak pergi ke masjid. Sami'tumul adzana, walakin, tetapi, ma dhahabtum ilal masjid, kalian tidak pergi ke masjid. Sami'tumul adzana, walakin, ma dhahabtum ilal masjid. Kalian mendengar azan, akan tetapi kalian tidak pergi ke masjid. Oke, kalimat ini nomor 4 ya. Ini nomor 4. Nomor 4. Mana nomor 4 itu? Ini sami'ul adzana, ya. Mereka mendengar azan. Kalau di sini kalian ya. Mereka mendengar azan, wa dhahabu ilal masjid, dan mereka pergi ke masjid, ya. Kemudian kalimat berikutnya, kalian pulang ke rumah ayah kalian. Raja'tum, kalian pulang ila baiti abikum, ke rumah ayah kalian. Kharajna min babil Madinah, kami keluar dari pintu kota, ya. Jadi min babil Madinah, dari gerbang kota, ya. Kemudian ini berikutnya, hal fahimtum qaulana, apakah kalian memahami perkataan kami, ya, perkataan kami atau ucapan kami, ya, ucapan kami. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggris ini, did you understand our saying, atau did you understand what we said? Apakah engkau memahami apa yang kami katakan? Dijawab, la, tidak, ma fahimna qaulakum, kami tidak memahami ucapan kalian, ya, ucapan kalian. Oke, saya kira cukup sekian. Coba koreksi ulang lagi di rumah. Ada kesalahan, diskusikan dengan teman, ya. Dengan demikian insya Allah kita akan terampil membentuk kalimat-kalimat fi'liyah seperti ini. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.